Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Sari, 1950837 dari kelas manajemen 6U. Yang terhormat Ibu Brigita Romanda Kaliska, selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen. Materi yang akan saya bahas adalah pandangan individual konsumen. Persepsi menurut Mulyana dapat menjadi sebuah penentuan untuk kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Proses terjadinya persepsi terbagi menjadi 3. Ada exposure, attention, dan interpretation. Exposure seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Attention seperti mempromosikan menggunakan iklan cetak, TV, media sosial, dan jaringan personal lainnya. Yang ketiga, interpretation. Stimulus ini berbentuk nama merek, iklan, nama produsen, kemasan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kebutuhan fisiologi, kepribadian, pengalaman, sikap, dan kepercayaan diri. Faktor eksternal terdiri dari intensitas, ukuran, kontras, dan lain-lain. Sifat-sifat persepsi menurut Mulyana terdiri dari selektif, pengalaman, penyimpulan, tidak akurat, dan evaluatif. Kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang berinteraksi dengan situasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ada keturunan, lingkungan fisik, kebudayaan, dan pengalaman kelompok. Yang menggambarkan dari keturunan itu bisa dari warna kulit, bentuk rambut, tingkat kecerdasan, wataknya, dan lain-lain. Kedua, lingkungan fisik. Contohnya, saya yang berasal dari pedesaan akan cenderung menggunakan bahasa daerah. 3. Kebudayaan. Contohnya, seseorang yang berasal dari suku Batak yang terkenal kasar ataupun keras dalam berbicara. Yang keempat, pengalaman kelompok. Contohnya, ukuran moral yang berlaku di keluarga dengan yang berlaku di teman itu sering sekali bertentangan. Motivasi adalah suatu dorongan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor-faktor motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, internal. Yang kedua, eksternal. Faktor internal yang pertama adalah kebutuhan. Karena adanya kebutuhan akan sesuatu yang ada di dalam hidup dia, sehingga ia termotivasi. Yang kedua, harapan. Adanya sesuatu harapan yang ingin dicapai seseorang di masa yang akan datang. Yang ketiga, prestasi dan harga diri. Dikarenakan ingin mencapai prestasi guna membuktikan dan meningkatkan harga dirinya. Faktor eksternal yang pertama, kondisi kerja, di mana seseorang kerja sesuai dengan harapannya. Yang kedua, keamanan dan keselamatan kerja. Karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan kerja seseorang dalam bekerja. Yang ketiga, hubungan interpersonal, yaitu hubungan antar teman, antar atasan, bawahan, dan lain-lain. Fungsi motivasi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Jenis-jenis motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi intrinsik.
Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah seseorang yang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Contohnya, seseorang pegawai yang termotivasi untuk bekerja keras karena adanya peluang untuk pegawai berprestasi. Cukup sampai di sini materi tentang pandangan individual konsumen. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima.